ya guys, subscribe dulu baru nonton. Ingat ya guys, subscribe dulu baru nonton. Ingat ya guys, subscribe dulu baru nonton. Oke sahabat Sasak Cinggu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam kapanpun Anda menontonnya. Terima kasih. Penyelesaian sirkuit Mandalika sudah dilakukan tahap akhir, kata Hebi. Homologasi pada prinsipnya di seluruh dunia. Mau balapan pun seminggu sebelumnya kami sudah menyiapkan hal itu. Mana-mana yang kurang-kurang ini sudah kita siapkan semua. Dan saat ini ada proses yang namanya pengecatan sirkuit, coaching sirkuit. Nah, itu menjadi dinilai kita beserta race control yang sedang diinstal. Hebi menyebut Federation International de Motorcycle ISMA FM memuji sirkuit Mandalika juga. FM memuji pada saat SPI di sirkuit Mandalika, kata Hebi, untuk materi sirkuit. Alhamdulillah, IAM bilang bahwa ini adalah sirkuit dengan aspal terbaik di dunia. Ini sebuah pencapaian buat Indonesia. Serasa ini yang patut kita banggakan dan kita kerjakan. Oleh hampir sebagian besar 95% adalah lokal Indonesia. Sementara itu untuk mendukungnya berlangsungnya balapan MGPA bersama Ikatan Motor Indonesia IMI. IMI telah melakukan pelatihan terhadap ratusan petugas marshal, anak-anak muda di sekitar sirkuit Mandalika diberikan pendidikan untuk menjadi marshal balapan internasional, kata Hebi. Sekitar 600 orang yang dididik menjadi marshal. Pemuda-pemuda setempat pendidikan hampir 3 hari berturut-turut. Marshal ini juga akan mendapat sertifikat sehingga potensi anak-anak muda di sekitar Mandalika benar-benar bisa tanggap. Mereka bisa membantu surprise record yang ada di seluruh dunia jika diundang. Sementara itu soal kapasitas penonton di sirkuit Mandalika untuk saat ini masih dibatasi karena pada pandemi COVID-19. Untuk pegelaran juga di November nanti hanya ada 25.000 tiket yang dijual. Padahal kapasitas penonton di sirkuit Mandalika ini cukup besar loh guys. SCO Mandalika Grand Prix Association MGPA Ricky Gibransyah mengatakan, jika tidak dibatasi karena pandemi, sirkuit Mandalika ini memiliki 75.000 kursi tribun, kata Ricky. Kita bisa tingkatkan dengan mudah antara 80 sampai dengan 100.000 kursi hospitality. Kita bisa sampai 7.000 orang tentangnya. Bisa mencapai 150.000 sampai dengan 200.000 kapasitas penonton. Itu pun masih bisa ditingkatkan lagi jika perlu, sebab menurut Ricky, sirkuit Mandalika masih memiliki banyak lahan yang kosong, bisa dijadikan sebagai tribun.
jika dibutuhkan. Ricky berkata, jika ingin memaksimalkan kapasitas di Mandalika Circuit, punya lahan 100 hektar, memiliki banyak ruang terbuka, jadi kesempatan untuk membawa lebih banyak penonton bisa dilakukan di masa depan. Pertamina Mandalika International Street Circuit jadi nama resmi sirkuit Mandalika, sirkuit jalan internasional Mandalika di Lombok Tengah, NTB, Nusa Tenggara Barat, resmi bernama Pertamina Mandalika International Street Circuit. Penamaan sirkuit tersebut dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama PKS sponsorship dan peluncuran nama resmi sirkuit balapan internasional Mandalika Kamis 7 Oktober 2021 ini. Balapan internasional Mandalika Kamis 7 Oktober 2021 ini. Wakil Menteri di BUMN Pahala Mansuri mengatakan melalui PKCD Pertamina memperoleh hak penyertaan nama korporasi pada jalan kawasan khusus atau JKK atau sirkuit di Mandalika dengan jangka waktu sejak perjanjian hingga 31 Desember 2022. Pahala berkata, dalam penandatanganan PKS ini juga menandai secara resmi penamaan sirkuit jalan raya sepanjang 4,31 km. Sirkuit jalan raya sepanjang 4,31 km yang dibangun oleh TDC tersebut menjadi Pertamina Mandalika International Street Circuit. Pahala menjelaskan, pembangunan sirkuit telah dilakukan sejak Agustus 2020 lalu. Pada tahun ini, industri sirkuit tersebut akan diuji cobakan dengan beberapa kejuaraan balap internasional, di antaranya Idemitsu Asia Talenta Cup yang akan jadi ajang pembuka di sirkuit Mandalika pada tanggal 12 sampai dengan 14 November 2021 dan disusul dengan World Superbike WSBK yang berlangsung seminggu setelahnya, yaitu tanggal 19 sampai dengan 21 November 2021. Kata Pahala, jadi ini termasuk salah satu event yang paling ditunggu-tunggu tahun depan. Kita akan menyaksikan tes pramusim MotoGP pada tanggal 11 sampai dengan 13 Februari 2022 dan MotoGP Indonesia pada Maret 2022. Berbagai event yang digelar itu merupakan salah satu inisiatif dan mengembalikan industri pariwisata di Indonesia. Terlebih MotoGP salah satu merupakan event Grand Prize paling bergengsi yang disaksikan sedikitnya 400 juta penonton dalam satu kali pelaksanaan. Dengan demikian, Pahala berharap penyelenggaraan event tersebut dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu penyelenggaraan event pariwisata global dunia. Event pariwisata global dunia yang dapat membangun industri pariwisata dan ekonomi Indonesia.
Pahala berharap kegiatan ini bisa membantu membangkitkan pariwisata Indonesia dan memastikan bahwa BUMN bukan hanya proyek basic tetapi badan usaha negara yang dapat sustainable ke depannya. Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Niki Widiawati mengatakan, sinergi Pertamina dengan ITDC akan memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia ataupun Pertamina sebagai korporasi. Menurut mereka, kerjasama ini merupakan bentuk nyata kolaboratif antar BUMN yang diharapkan mampu dukung grand exposure Pertamina dan secara jangka panjang. Grand exposure bagi bangsa Indonesia secara global, lalu peluang dapat terlihat pada jumlah fanbase di media sosial MotoGP yang mencapai 26,6 juta followers dan berbagai platform dan lebih besar dari jumlah fanbase Formula One. Dukungan atas penyelenggaraan MotoGP di Indonesia ini juga salah satu bentuk aspirasi Pertamina menjadi BUMN Main Go Global dengan nilai pasar $100 juta atau setara dengan 1,4 triliun rupiah di tahun 2024. Dan partisipasi Pertamina dalam mendukung pemerintah guna meningkatkan potensi pariwisata Indonesia, kata Widiawati. Selain meningkatkan potensi pariwisata secara bisnis, akan muncul berbagai potensi pengembangan bisnis yang dapat direncanakan dan dikelola oleh Pertamina melalui subholding, commercial and trading. Subholding, commercial and trading. Kerjasama ini juga menjadi peluang dalam aplikasi brand image terkait dengan penggunaan energi baru terbarukan dengan mengoptimalkan peran subholding, power and waste sebagai pemasok energi bersih dan pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Pertamina telah menyalurkan bantuan modal bergulir UMK di Mandalika. Program tersebut akan terus berjalan untuk menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan secara dukungan Pertamina dengan pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya di poin B terkait penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi serta implementasi program berbasis environmental social government atau ESG di seluruh wilayah operasionalnya. Direktur Utama ITDC Abdul Bar M. Mansur menambahkan banyak tantangan yang dihadapi dalam pembangunan sirkuit Mandalika. Namun dengan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemegang saham, pemerintah pusat dan daerah, BUMN dan para mitra kerja,
harapan masyarakat pembangunan terus dapat berjalan dan mencapai berbagai milestone sesuai target yang direncanakan. Sekaligus peluncuran nama resmi yang ditunggu-tunggu. Sekian dan terima kasih bagi penonton Sasak Channel. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, dan jangan lupa tekan tombol like dan notifikasi. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.